itu ada termasuk sungai Kuncir kanan, Kuncir kiri. Jadi Kuncir kiri, sungai Kuncir itu sungai yang kejadian banjir itu tidak harus Nganjuk hujan tidak, tetapi terjadi kalau daerah pegunungan, daerah Sawangan, daerah Metos itu hujan, Nganjuk bisa banjir karena di sana itu ada satu sungai besar, itu namanya Sungai Kuncir. Kalau Sungai Kuncir itu ke kanan, maka alirannya akan menuju ke daerah Dam Bandaran, Dam Lilir. Nah, supaya tidak terjadi kefokusan aliran, maka dipecah menjadi dua. Jadi ada yang ke kiri itu nanti larinya alirannya akan ke salah satunya. Karena kondisinya darurat ya, semuanya terendam sampai satu ruko, bahkan ini sampai ini semua terendam semua, jadi ya otomatis nggak bisa dijual. Mobil ya semua rusak, mobil, sepeda motor, banyak warga yang mengungsi katakanlah, sehingga ya dampaknya di sini pun. Dan kami punya sekolahan SD Nurul itu juga elektronik pada sumber ya rusak semua. Dampaknya yaitu setelah itu semuanya kan sepi, semuanya ngepel, membersihkan. Terus yang kena lumpur itu ya sudah dibuang. Kalau saya masih, kalau pakaian itu kadang yang terbungkus plastik itu masih bisa diselamatkan. Kalau yang di depan itu beras, terus apa itu semuanya kalau terendam juga nggak bisa diselamatkan itu. Sembako kayak gula pasir gitu kan. Kalau sudah kena itu walaupun terbungkus plastik, tapi kalau ada air masuk kan sudah larut. Kalau daerah situ, daerah Panjaitan ya, Panjaitan. Kalau jalan Panjaitan itu dibelah sungai Gang Maria, ya? Sungai Kali Maria atau itu yang tertutup oleh selumbung itu kan, Pak? Oh iya. Ya, selumbung itu. Nah, itu kalau lurus ke timur, ya, terus ke timur itu nantinya akan ketemu dengan sungai yang ada di Ploso itu, sungai yang ada di Jalan Wilis. Nah, kalau Jalan Wilisnya itu penuh, otomatis aliran air ini akan terhenti dulu. Baik teman-teman, di sini kami sedang berada di posisi Sungai Tanjung Nganjuk, di mana letaknya sangat strategis dengan rumah hunian warga, sehingga jika terjadi badai atau hujan yang cukup deras, maka apabila Sungai Tanjung ini meluap, rumah warga sangat cepat terdampak. Bisa kalian lihat sendiri, selisih sungai dan rumah warga itu sangat sedikit karena debit air itu cukup tinggi. Dan hari ini, malam ini, setelah hujan yang cukup deras, bisa kalian lihat bahwa Sungai Tanjung Nganjuk itu sudah berada di atas ketinggian mata kaki rata-rata air. Di sini masih sering banjir nggak, Pak? biasa tuh. Oh, masih sering.
Sebetulnya pemerintah sudah berusaha ini slogan-slogan itu dibenahi, slogan-slogan itu dibersihkan, tapi tidak ada pengaruh sama sekali. Kemarin saya sampaikan oleh Pak Bupati, Pak Marhen, kilo Pak Marhen, kuwi langsung kuwi panggah kaya ngono kuwi, enggak dibenahi. Iki yo panggah. Banjir, walaupun slogan-slogan itu dibersihkan, itu nek apa? Karena dampaknya konga air dari sana, dari Azani, dari Ploso, dari Cangklingan, kemudian dari sana berkumpul jadi satu lewat Jumbung, sehingga air nggak bisa menahan terus tumpah ke atas banjir. Sampai di sini kan. Pak Karim adalah salah satu pengelola warung di area sekitar Dam Tanjung yang bekerja dari pagi hingga tengah malam dan menjadikannya salah satu saksi hidup banjir Tanjung. Kayu saking minggil tuh Pak, gunung ini. Kuncir. Nggih. Dari atas banjir semua satu kampung masuk semua. Kalau banjir pasti ada kanrah itu. Di balik aliran sungai yang tampak damai, tersimpan pesan sederhana. Alam hanya meminta untuk dijaga, bukan dirusak. Karena ketika sungai dipenuhi sampah dan keserakahan, banjir datang membawa penyesalan. Sungai bukan sekedar aliran air, melainkan denyut kehidupan bagi kota dan manusia. Menjaganya berarti menjaga masa depan, sebab satu sampah yang dibuang hari ini bisa menjadi bencana di esok hari. Keindahan sungai adalah titipan alam yang tak ternilai.